Yo halo, kali ini ada handphone Android murah yang harganya cuma 100 ribuan aja, tapi dengan spek yang memang udah parah untuk sekarang. Ya, jadi ini adalah iCherry C135 Glow, handphone Android yang punya RAM cuma 512 MB aja, alias nggak nyampe 1 GB. Nah, gimana kalau handphone ini dipakai sekarang? Apakah masih bisa untuk jalanin aplikasi kekinian? Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama biasa ada handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat earphone, lumayan, modelnya kayak gini, kabelnya pipih gitu ya. Ada baterainya dengan kapasitas 2200 mAh, ini bentuknya lebar ya, tapi tipis. Lanjut, dapat kabel data yang masih micro USB. Terus dapat adaptor dengan output 5 volt 1 ampere, dan ada kertas-kertas, yaitu buku petunjuknya dan kartu garansi. Ini service centernya lumayan banyak ya di kota-kota besar. Udah nggak ada apa-apa lagi, untuk handphone seharga 100 ribuan, ini lengkap juga ya. Lanjut, cek unitnya. Ini padahal saya pesen yang warna putih loh, kenapa dapetnya yang hitam ya? Perasaan dari waktu handphone Oppo nggak sesuai mulu nih dapet warnanya. Nah, di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch, udah dipasangin pelindung ya, langsung dikletek ae. Wah, ada lem yang ketinggalan nih, males banget, sekalian aja dah dilepas aja. Lanjut, di atas layar ini ada kamera 2 megapiksel, lampu indikator, dan earpiece. Kalau bawahnya ada tombol kapasitif, menu, dan back, sama tombol fisik home. Untuk sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power, sisi bawahnya ada speaker dan mikrofon. By the way, handphone 100 ribu speaker ada di sisi bawah udah oke ya. Terus di sisi kirinya kosong, kalau di sisi atas ada lubang jack audio dan micro USB. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, dan logo buah cherry nih, bukan Apple ya. Kalau dilihat-lihat, ini bagian belakangnya mirip kayak handphone Xiaomi Redmi 5A kalau nggak salah ya. Tapi kalau depannya ini malah lebih ke handphone Samsung gitu, yang seri J. Soalnya ada tombol fisik home-nya nih. Kalau untuk bahan bodinya ini plastik, doff gitu, dan kualitasnya ya seadanya aja sih. Tapi kalau untuk harga 100 ribuan, desainnya oke lah. Oh iya, back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalam sini ada slot micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus cuma ada keterangan emailnya aja. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, baru dinyalain aja udah muncul nih kekurangannya. Ada putih-putih gitu ya di sisi atas bawah layarnya ini. Kalau di kamera kayak kedap-kedip nih layarnya. Tapi kalau dilihat langsung, enggak kok. Dan inilah tampilan pertama dari iCherry C135 Glow. Nggak pakai setup, langsung satset. Coba cek ke pengaturannya. Nah, handphone ini tuh pakai OS Android versi 4.4.2 atau KitKat. Terus untuk penyimpanan internalnya, ini waduh mengenaskan sih. Totalnya cuma 174 MB dan tersedianya 84 MB. Tapi tenang, di sini ada pilihan, kayaknya bisa pakai micro SD buat jadi penyimpanan utamanya. Ntar dicoba deh. Terus kalau untuk RAM-nya, ini bebasnya 291 MB dan udah digunakan 175 MB. Waduh. Tapi untuk aplikasi bawaannya ini emang sedikit sih, kayak dari Google-nya aja ini minim banget. By the way, ini masih ada aplikasi BBM, jadi udah bisa ketebak nih handphone rilis tahun berapa. Dan untuk aplikasinya ini untung masih bisa di-uninstall ya, lumayan buat nambah-nambah ruang penyimpanan. Oke, sebelum dipakai lebih jauh, coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone iCherry C135 Glow. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Token listrik udah mau habis ya? Handphone ini memang udah cukup lama dirilis, sekitar tahun 2017, dengan harga waktu itu sekitar 400 ribuan rupiah. Masih termasuk terjangkau lah, dan sekarang ternyata stoknya tuh masih ada, cuma harganya jadi turun banget ke 180 ribuan.
Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, RAM-nya cuma 512 MB, internalnya juga 512 MB. GPU-nya pakai Mali 400 MP dengan layar 5 inch, jaringannya masih 3G, baterainya 2200 mAh, dan menggunakan Android 4.4.2 KitKat. Nah, dengan spek yang kayak gitu, gimana kalau dipakai untuk sekarang? Di kondisi yang masih belum banyak diubah-ubah atau masih baru, belum diisi banyak file, saya cobain buat muter-muter di UI-nya ini ternyata masih cukup lancar lah. Memang UI-nya ini nggak begitu banyak kostumisasi, lebih ke stok Android, aplikasi bawaannya juga nggak banyak, dan Android KitKat masih cukup ringan lah. Rata-rata memang handphone Android yang pakai RAM 512 MB itu mentoknya pakai versi KitKat ya. Dan untungnya, pembuat handphone ini sadar juga dengan spek yang dipakai di handphone ini. Harusnya emang begitu sih, jangan RAM 512 MB tapi dijejelin fitur-fitur berat dan rombongan aplikasi bawaannya. Terus saya coba buat lakuin hal ringan lainnya, kayak buka aplikasi bawaan. Itu masih oke ya, multitaskingnya juga masih berfungsi, cuma emang agak mikir gitu pas bukanya. Buat SMS dan teleponan sebenarnya masih cukup, tapi untuk sinyalnya karena handphone ini jaringannya masih 3G, jadi yang kedeteksi itu malah jaringan 2G-nya. Nah, ini rata-rata memang handphone yang RAM 512 MB atau yang jadul, apalagi murah, itu jaringannya masih 3G ya. Kalau buat internetan pakai data seluler, ini udah nggak bisa ya. Kalaupun bisa, lelet banget pokoknya. Kalau buat browsing, emang udah agak kurang juga performanya. Kalau web yang lebih ke teks aja atau ringan boleh lah, tapi kalau udah banyak animasi atau konten gambar, video, dan sebagainya, itu udah kewalahan. Harus banyakin sabar lah. Terus kalau untuk multimedianya, di handphone RAM 512 MB ini masih bisa ya. Di handphone ini ada radio FM, cuma harus colok headset. Dan kalau buat dengerin musik, untuk kualitas suara speakernya, aduh, ala kadarnya lah. Lanjut, gimana kalau handphone ini diinstal beberapa aplikasi? Yang pertama dan yang paling utama yaitu Play Store-nya, tempat untuk dapetin aplikasi. Untuk Play Store-nya ini nggak tahu kenapa nggak bisa login. Padahal akun yang saya masukin udah bener. Sampai buat akun baru di handphone ini pun nggak bisa juga. Saya udah coba update atau install Play Store-nya manual dengan APK yang versi tertinggi di Android KitKat ini. Tapi hasilnya sama aja. Jadi ya nggak bisa pakai Play Store. Ini saya kurang tahu juga ya, apa semua handphone yang pakai KitKat dan RAM 512 MB juga nggak bisa login lagi, atau emang handphone ini aja yang kayak gitu? Ya udahlah, saya install beberapa aplikasinya langsung lewat file APK-nya aja. Oh iya, untuk masalah memori internal di handphone ini bisa pakai microSD untuk penyimpanan aplikasinya. Dan ini saya pakai microSD kapasitas 128 GB, masih bisa ya di handphone ini. Oke lanjut, ini saya coba install WhatsApp. Tapi tentunya bukan versi terbaru, soalnya yang baru itu maksimal Android 5.0. Dan ini saya coba install yang versi tertingginya yang masih support Android 4. Hasilnya diinstal bisa, dibuka juga bisa. Tapi pas mau masuk, malah muncul peringatan kalau WhatsApp udah nggak ngedukung versi Android di handphone ini, yaitu 4.4 KitKat. Dan ini nggak bisa diakalin ya. Kalau untuk aplikasi Telegram, ini juga bisa diinstal. Dan dari keterangannya juga masih support Android 4.4. Cuma nggak tahu kenapa nih, pas mau masuk, itu aplikasi Telegramnya nggak bisa kirim SMS verifikasi gitu. Jadi tetap aja nih nggak bisa dipakai. Tapi mungkin ini masalah di handphone ini aja kali ya. Harusnya sih masih bisa. Terus kalau untuk aplikasi lainnya, masih bisa pakai yang versi Lite, macam Facebook Lite atau Instagram Lite. Atau buat nonton YouTube juga masih bisa sih lewat browser. Cuma tetap jangan berharap bakal bisa berjalan lancar ya. Walau ini pakai versi Lite yang ringan, ada aja kayak TikTok Lite ini malah nggak bisa dibuka. Dan ternyata untuk penyimpanan internal masih jadi masalah. Soalnya walau bisa pakai microSD, tetap aja ada sebagian data yang harus tersimpan ke internal. Jadi ya tetap nemuin notifikasi penyimpanan internal hampir penuh. Nah, baru dicoba buat aplikasi yang ringan aja udah kewalahan nih. Apalagi buat main game. Ya palingan bisa buat game-game ringan yang jadul, atau emulator paling mentok di PS1 lah.
Ya, jadi begitulah kalau kita pakai handphone Android dengan RAM 512 MB untuk sekarang. Bener-bener ngelatih kesabaran banget, dan jadi berasa kayak udah bukan smartphone karena pemakaiannya udah terbatas. Terus walaupun harganya murah, bakalan untung-untungan nih sama kondisi handphonenya. Karena dengan spek kayak gini, itu udah pasti handphone lama. Walaupun kondisinya baru sekalipun, tapi udah lama disimpan. Jadi ya kurang rekomen lah. Jadi harap dimaklumi dan tetap sadar harga aja. By the way, kamu ada yang pernah pakai handphone Android dengan RAM 512 MB? Coba bagiin pengalamannya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Android dengan RAM 512 MB, iCherry C135 Glow. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.